Fabrizio Romano berbagi kabar terbaru untuk Frenkie de Jong. Pakar transfer Fabrizio Romano telah memberikan informasi terbaru tentang kepindahan Manchester United untuk gelandang Barcelona Frenkie de Jong. Dia mengungkapkan kesepakatan hampir di tempat kecuali hambatan besar di sisi pemain. Berbicara kepada GMS, Romano mengatakan bahwa semuanya hampir siap antara United dan Barcelona, tetapi ada satu kendala yang masih harus diselesaikan di sisi pemain. Situasinya masih sama karena Manchester United sudah menyiapkan kesepakatan sejak 2 pekan lalu dengan Barcelona. Ini adalah kesepakatan untuk 75 juta euro ditambah 10 juta euro sebagai tambahan. Jadi semuanya hampir siap antara kedua klub, tetapi belum di sisi pemain. Wartawan Sky Sports Melissa Reddy baru-baru ini menyebut Ruben Neves dari Wolverhampton sebagai alternatif potensial untuk Frenkie de Jong. Waktu terus berjalan, dan dengan dimulainya musim baru akhir pekan ini, mungkin bijaksana bagi United untuk mulai bekerja untuk mendapatkan gelandang lain dalam waktu dekat. Gary Neville memberikan vonis tidak menyenangkan atas perilaku Cristiano Ronaldo di Manchester United. Gary Neville tidak terkesan dengan tindakan Cristiano Ronaldo musim panas ini, menggambarkannya sebagai tidak enak untuk saya tonton. Neville tidak suka bagaimana mantan rekan setimnya bertindak di musim panas ini. Biar saya perjelas, pencapaian Ronaldo dalam sepak bola melampaui apapun yang bisa diharapkan dan dibayangkan siapapun. Dia akan menjadi pemain top sepanjang masa dan akan selalu begitu. Dan apa yang terjadi musim panas ini di Manchester United akan dilupakan dalam 20 tahun. Tapi itu tidak menyenangkan bagi saya untuk ditonton. Sebagai mantan kapten Manchester United, mantan pemain senior Manchester United, dan berpikir bahwa saat ini pemain bintang di ruang ganti sedang bermain. Itu terjadi beberapa kali selama beberapa tahun terakhir di mana Anda memiliki agen Paul Pogba. Tidak harus Pogba sepanjang waktu, tetapi agennya selalu bermain dengan klub. Anda tidak dapat memiliki pemain bintang Anda di klub yang menjalankan toko. Anda tidak dapat memilikinya. Pasukan Erik ten Hag didukung untuk finish 4 besar meskipun Frenkie de Jong mendapatkan pukulan. Ini adalah awal yang menarik untuk hidup sebagai manajer Manchester United untuk Erik ten Hag untuk sedikitnya. Pelatih asal Belanda itu telah dipuji oleh para pemain barunya karena metode latihannya, dan United telah mencapai beberapa hasil positif. Ten Hag menghadapi kesulitan di luar lapangan. United masih berusaha mengamankan jasa Frenkie de Jong, sementara saga transfer Cristiano Ronaldo terus berlarut-larut. Ini adalah waktu yang sibuk, tapi jangan takut. Rio Ferdinand mendukung Setan Merah untuk menembus 4 besar Liga Primer musim ini. United menyelesaikan musim di urutan ke-6 dan belum memenangkan trofi sejak Mei 2017. Namun mantan pemain internasional Inggris itu percaya bahwa mereka telah meningkat di bawah Ten Hag. Sebuah subplot dari dua, Liverpool dan Manchester City yang berusaha memenangkan Liga, adalah antara Chelsea, Manchester United dan Spurs, dan mungkin Arsenal untuk tempat ketiga dan keempat itu. Saya pikir itu akan menjadi balapan yang hebat juga. Saya pikir urutan 6 besar ialah Man City, Liverpool, Spurs, Man United, Chelsea, Arsenal.
Manchester United bisa mendapatkan tawaran ideal senilai 8 juta pound sterling dengan reuni Erik ten Hag. Jika ada satu hal positif yang mendasari untuk mengambil dari kemajuan pramusim Manchester United di bawah Erik ten Hag, maka itu adalah kepercayaan diri. Waktu akan memberitahu kita apakah Ten Hag benar-benar sukses di Old Trafford. Tetapi satu hal yang pasti, dia hanya akan bisa melakukannya jika dia didukung oleh pihak klub. Sejauh ini tanda-tandanya menjanjikan. Pelatih asal Belanda itu diizinkan untuk menerangkan Tyrell Malacia, Christian Eriksen, dan Lisandro Martinez, sementara klub masih mengejar Frenkie de Jong atas rekomendasi manajer. Ten Hag juga telah didukung oleh penanganannya terhadap kisah Cristiano Ronaldo dan telah mengembalikan otoritasnya ke peran manajerial dengan pendekatannya yang tanpa basa-basi dan juga disiplin. Keyakinan pada manajer baru ini, buta atau tidak, harus tetap ada setidaknya selama sisa musim panas. Dan itu bisa berguna saat dia ingin memperkuat sektor depan dengan setidaknya satu rekrutan baru sebelum deadline day. United berada di pasar untuk menyerang serba bisa agar bisa menambah ancaman ekstra pada serangan mereka dan juga tertarik untuk merekrut penyerang tengah yang lebih muda agar bisa membantu mengimbangi kehilangan Edinson Cavani dan ketergantungan yang berlebihan kepada Cristiano Ronaldo. Di dunia yang ideal, kedua posisi akan diperkuat meskipun musim panas ini telah membuktikan bahwa hal-hal jauh dari mudah dalam pengejaran Frenkie de Jong yang berkepanjangan. Sangat sedikit transfer yang semudah yang terlihat di video game. Tetapi musim panas ini, United memiliki satu yang tampaknya agak mudah dilakukan. Hakim Ziyech tersedia untuk transfer dan laporan menunjukkan Chelsea hanya meminta 8 juta pound sterling jika ada yang ingin melepaskannya. Tentu saja ada alasan mengapa harga yang diminta sangat rendah. Ziyech hanya bermain 29 kali sebagai starter di liga dalam 2 musim penuhnya di Stamford Bridge dan berada jauh di bawah urutan kekuasaan setelah berjuang untuk menemukan bentuk terbaiknya di klub. Pemain Maroko tersebut menjadi bintang dengan 49 gol dan 80 assist selama 4 tahunnya di Ajax Amsterdam. Tetapi hanya berhasil mengemas 14 gol dan 10 assist selama di Chelsea. Hakim Ziyech telah bertindak sebagai bukti lebih lanjut dari kehati-hatian yang diperlukan saat merekrut pemain dari papan atas Belanda. Tetapi dia telah menunjukkan cukup banyak kemampuan mentah untuk menunjukkan bahwa dia masih bisa menawarkan sesuatu untuk United musim depan. Sebagai alasan mengapa dia berjuang adalah karena dia datang ke liga baru di mana dia harus mendapatkan kepercayaan dari manajer dan dukungan dari para penggemar. Dia setidaknya akan tahu apa yang diharapkan darinya di bawah Ten Hag jika dia pindah ke Old Trafford. Masalah lain adalah biaya transfer. Ziyech belum tampil mendekati apa yang diharapkan darinya setelah Chelsea membuang uang 40 juta euro 2 tahun lalu untuk memboyongnya ke Stamford Bridge. Tetapi jika dia tiba di United dengan mahar transfer 8 juta pound sterling, maka harapannya akan jauh lebih rendah kepadanya. Perlu juga dicatat bahwa penyerang meninggalkan Ajax ke Inggris pada musim panas yang sama seperti yang dilakukan Van de Beek, dan keduanya berjuang untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup baru mereka di tengah pandemi global yang membatasi sosialisasi. Ziyech telah menembus waktu yang hilang sejak dia pindah ke Chelsea, dan setelah 2 musim yang stagnan, tampaknya yang terbaik untuk dia dan klub jika dia diizinkan pindah pada musim panas ini. Dia mungkin bukan sensasi mendesis yang sama seperti ketika dia pindah ke Liga Primer. Mahar transfer yang rendah dan ekspektasi yang rendah keduanya dapat menguntungkannya, dan kemungkinan reuni dengan manajer yang mendapatkan yang terbaik darinya di Ajax tampak seperti kesempatan yang masuk akal untuk menebusnya. United telah menunjukkan kepercayaan mereka pada Ten Hag musim panas ini, dan jika Ten Hag ingin merekrut Hakim Ziyech, maka mereka harus mempercayainya lagi. Gaze into your eyes, feeling time pass by as I lose myself in you. Gaze into your eyes, feeling time pass by.
The summer signing from Ajax delivers when it matters in the Champions League. Op wel heel merkwaardige wijze. Wel keurig teruglegt. Ziyech uit stand. En die zit erin. Hakim Ziyech. Het zal een keer niet Hakim Ziyech zijn. Die zorgt voor opluchting in Amsterdam. 22e minuut. Hakim Ziyech met zijn eerste Europese goal. In by Hakim Ziyech. And Chelsea's bright start is rewarded by the opening goal. And the celebration from Hakim Ziyech. Beautiful goal. Wonderfully fashioned. And Ziyech to finish it off. Hakim Ziyech steps off the bench. And onto the left foot. No surprise in that. And no surprise in that. He is the player with a wand of a left foot.